pagi hari ini kita mencoba menguji kesaktian Pancasila ini seperti apa. Karena aku berpikir bahwa Pancasila ini memang kita imani, kita yakini sebagai sesuatu yang sakti. Tapi apakah ia benar-benar sakti atau tidak? Kita akan cek. Next, Mas Nuh. Kita akan cek. Apakah ini sakti atau tidak? Next, Mas Nuh. Mas Nuh. Pak Nugraha. Nah, seperti ini. Saya akan kasih pertanyaan ya, dijawab secara singkat oleh Karturian. Ya, cukup dengan menekan tombol emoticon saja. Jika ada persoalan, ya, jika ada persoalan, lalu agamamu menyarankan A sebagai solusinya, dan Pancasila menyarankan B sebagai solusinya, mana yang akan kamu ikuti? Ya, kalau kalian milih A, cukup simbol love. Kalau kamu milih B, cukup simbol jempol. Kalau kamu C, itu tepuk tangan, artinya no comment seperti itu. Bolehkah dikasih? Jadi kalau ada persoalan, agamamu menyarankan solusinya A, Pancasila menyarankan solusinya B, kamu akan pilih yang mana? Pilih A, pilih B, atau no comment? Kayak gitu. Nah, ini menjadi yang menarik ini. Ya, misal saja lah. Sabrina pengen menikah dengan orang Islam. Lalu orang tuanya mungkin yang Kristen mengatakan, oh tidak boleh. Orang Kristen ya harus dengan orang Kristen. Tapi Pancasila membolehkan. Nah, kalian akan milih yang mana? Tunduk pada agama atau tunduk pada Pancasila itu sendiri? Ini menurutku menarik untuk mengatakan seperti itu. Next, Mas Nub. Nah, yang ingin aku sampaikan teman-teman sekalian, bahwa kita memang meyakini Pancasila sakti, tetapi sebenarnya yang nggak sakti-sakti amat. Buktinya apa? Ini adalah, sering kali aku omongkan, ini adalah peta tahun 2017 terkait peta opini radikalisme pelajar Islam seluruh Indonesia. Jadi semakin merah, ya, semakin merah itu artinya daerah tersebut itu semakin banyak orang Islam, pelajar Islam yang opininya radikal. Opini radikal itu yang seperti apa? Contoh konkret itu ya. Kalau ditanya, apakah kamu akan memilih apakah kamu setuju orang yang berbeda agama membangun rumah ibadahnya di tempatmu? Maka ia menjawab tidak setuju. Itu indikator radikalisme, opini radikalisme pelajar. Jadi kalau kamu dikasih pertanyaan, setujukah kamu ada orang yang agamanya kamu benci, lalu membangun rumah ibadah di lingkunganmu? Kalau kamu jawabnya tidak setuju, maka kamu masuk di wilayah bahwa opinimu opini radikal. Ini lihat, ini Indonesia tahun 2017, semakin lama semakin merah. Aku ingin mengatakan, kalau kayak gini Pancasila saktinya kayak gimana? Next, Mas Nuk. Nah, yang selanjutnya adalah, aku ingin juga mengatakan, ini survei tahun 2017 juga. Orang Islam, ya ini survei yang merah itu ya, yang biru, yang gelap itu survei bahwa ada 4 kelompok yang tidak disukai oleh kebanyakan orang Islam di Indonesia. 4 kelompok itu punya 4 ciri ya. Jadi satu kelompok yang punya 4 ciri. Yang pertama, non-Muslim, Tionghoa, LGBT sama komunis. Itu tidak disukai lebih dari 60% orang Islam. Padahal masa kita sama orang waria misalkan, sama orang yang dulu dianggap komunis, sama orang Tionghoa, sama orang selain Islam Kristen, itu kami membenci. Banyak dari kami yang membenci. Padahal mereka sama-sama Indonesianya. Lah, Pancasila kan tidak bisa seperti itu. Nanti kita akan lihat. Nah, yang gambar sebelah kanan itu, karena aku juga tidak cukup percaya dengan data-data seri yang beberapa tahun, yang selanjutnya itu adalah data survei mahasiswa tahun 2021. Ya, seluruh mahasiswa di Indonesia ditanya, mahasiswa beragama apa yang paling toleran? Nah, yang menarik apa?
mahasiswa-mahasiswi beragama Islam itu toleransinya sangat rendah, ya, sangat rendah. Sedangkan mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam, next, itu toleransinya sangat tinggi. Yang ingin aku katakan itu adalah sekali lagi kita ini di-challenge. Kok kita meyakini Pancasila, tapi kok kemudian kita seperti ini. Ini kan sama dengan yang rame di ini kan, rame di media sosial kan. Sepasang suami istri begitu kan, meyakini suami istri mengatakan I love you, I love you, I love you, tapi ternyata KDRT jalan terus. Tapi dia tiap hari ngomong I love you ya honey, I love you, tapi KDRT terus. Nah, ini menurutku menarik ini, apalagi yang di Unhas ya. Yang di Unhas kemarin itu ada anak mahasiswa diusir hanya karena ia mengidentifikasi menjadi non-biner. Ya, mahasiswanya ini jauh lebih pintar ketimbang dosennya. Itu sebabnya dosennya karena kalah nggak bisa berargumentasi, ia mengusir. Nah, yang menarik ini adalah itu IG-ku ya, Ganteng Pol Notok. Aku upload sebuah video pendek 10 detik. Di situ ada orang jilbaban ya masuk ke paroki, salah satu paroki di Blitar. Itu yang lihat kemarin sampai tadi malam 2,2 juta. 2,2 juta view. Kamu lihat di sana bagaimana komentarnya. Membuli dan lain sebagainya. Padahal mereka ini sedang mengantarkan salah satu anggota keluarganya itu menikah di dalam menikah di dalam paroki, perkawinan beda agama. Lalu mereka bully yang menghina Islam dan lain sebagainya. Nek Mas Nuk. Jadi kita akan mengatakan seperti ini bahwa mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu benar. Tapi ingat loh ya, ini kan narasi. Dulu Sambo, kita ini kan begitu kan pernah terjebak dengan narasinya Pak Ferdi Sambo dulu, mengatakan dia dizalimi dan lain sebagainya. Lalu kita mengarahkan mengikuti narasinya Pak Sambo misalkan. Tapi kemudian kita berpikir kritis. Nah, aku melihat bahwa Pak Mahfud ini sedang membuat narasi bahwa apa itu kesaktian Pancasila? Artinya Pancasila selalu menjadi tempat kembali dan kesepakatan sebagai ideologi negara. Sama. Dia mengatakan, iya Pak, memang seperti itu. Tetapi selama orang Tionghoa tidak bisa menjabat sebagai kepala daerah karena alasan sentimen, selama orang Kristen, selama orang di luar Jawa masih sulit untuk menjabat sebagai presiden dan lain sebagainya, kita ini belum sepenuhnya Pancasila. Gimana mau Pancasila? Kalau misalkan survei dari Tempo, ini survei dari Tempo mengatakan bahwa 63% ya, 63% guru di Indonesia itu guru Muslim itu intoleran semua. Ya, intoleran. Jadi 63% ya. Aku yakin di Karturian nggak mungkin seperti itu. Aku ingin mengatakan bahwa kadang-kadang orang itu lebih senang untuk ngomong yang baik-baik saja. Tapi kita tidak punya keberanian untuk mengevaluasi aib tersebut. Aku ingin mengatakan bahwa Pancasila mungkin sakti, tetapi sesakti apa, sejauh apa, itu kemudian yang akan kita diskusikan. Aku ingin mengatakan Pancasila per hari ini masih kita yakini sebagai yang sakti. Tetapi secara realitas, saya kira jauh panggang dari api. Nek Mas Nuk. Nah, yang menarik kemudian adalah, aku ingin mengatakan seperti ini. Aku ketika aku ngajar Pancasila ya, Dev di Ciputra begitu kan, dan aku sekarang lagi bergairah untuk ngomong soal Pancasila. Aku itu bikin mapping ya, bikin mapping itu bikin mapping bagaimana orang beragama di Indonesia ketika berkaitan dengan Pancasila. Sikapnya seperti apa? Itu aku membaginya menjadi 3 kelompok. Ya, ini membagi menjadi 3 kelompok. Pertama, ya, ini entah Islam, entah Kristen, entah apa, pokoknya orang beragama di Indonesia
ketika memandang Pancasila, bagaimana relasinya, itu akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kita akan ada berada di mana, terserah kalian, nanti akan kelihatan sendiri. Yang pertama adalah kelompok mainstream. Kelompok mainstream ini, kelompok kebanyakan ya. Kelompok kebanyakan. Kelompok ini cirinya adalah menganggap sila pertama sebagai sila yang paling sakti. Ya, dia mengimani sila pertama itu yang paling sakti. Sehingga apa? 4 sila lainnya itu tidak digubris. Jadi orang seperti ini itu dikit-dikit ngomong, loh, negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berhenti sampai apa? Dia terlalu mengagungkan anak yang nomor pertama saja. Implikasinya apa? 4 sila lain tidak digubris. Implikasinya adalah apa? Biasanya orang mainstream yang model seperti ini itu adalah mereka akan menganggap orang-orang yang tidak bertuhan itu sebagai orang yang jahat dan sebagai musuh negara. Jadi orang-orang seperti ini kalau ketemu dengan anak karturian yang mengatakan, sorry, aku sementara ini lagi tidak mempercayai soal agama. Kalau ada anak yang seperti itu, maka orang yang seperti ini akan menganggap, oh, kamu pasti orang jahat. Ateis sama dengan jahat. Agnostik sama dengan jahat. Komunis sama dengan jahat. Biasanya akan terjebak seperti itu. Nah, orang yang di kelompok mainstream ini, biasanya ia akan mengikuti narasi besar. Bahwa para korban 65, ya, orang-orang yang disembelih, orang-orang yang dituduh komunis itu akan distigma sebagai orang yang tidak beragama. PKI itu enggak beragama. Wow, padahal ya salah satu yang merumuskan Pancasila, championnya, defender of Pancasila ketika tahun 50-an, itu juga PKI. Banyak juga orang PKI yang sholat, yang puasa, bergelar haji, dan lain sebagainya. Nah, orang di kelompok mainstream ini juga akan menganggap orang-orang waria, orang-orang gay, orang-orang lesbian, itu sebagai orang yang anti Tuhan. LGBT nggak boleh, komunisme nggak boleh, karena kita ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka berhenti di situ saja. Mereka lupa bahwa ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sila keadilan sosial. Bagi kelompok ini, yang kelihatan adalah sila pertama saja. Ini banyak sekali ini, Mas Susena, Devi, dan lain sebagainya. Aku tidak tahu, Karturian mau yang mana. Next. Lalu ini kelompok yang selanjutnya, kelompok yang kedua. Mas Nuk, bolehkah? Nah, sebelum kelompok yang kedua, kelompok yang pertama tadi itu kira-kira biasanya itu doktrinnya adalah agama lebih tinggi dari Pancasila. Contoh di sebuah desa Islam, kalau kemudian ada orang Kristen meninggal di situ, penduduk di situ, ini mau dikuburkan di perkuburan sama dengan orang Islam atau dia harus dikuburkan di luar? Dia akan nyari, ya, masyarakat ini akan mencari bagaimana doktrin agamaku. Doktrin agamaku tidak memperbolehkan. Meskipun Pancasila membolehkan, mereka akan lebih tunduk pada doktrin agama. Ya, mereka akan digusur. Mayat tersebut tidak akan dimakamkan di situ, dan itu banyak terjadi. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ini adalah belum. Ya, kelompok yang kedua ini adalah the worst formation dari kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua ini aku merasa adalah sebagai kelompok Islamis. Kelompok Islamis itu adalah orang Islam yang hidup di Indonesia yang berkeinginan menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam. Nah, orang kelompok dua ini cirinya persis seperti kelompok satu, tetapi ia memberikan penekanan bahwa sila pertama itu adalah sila miliknya orang Islam. Kelompok ini, anggota kelompok ini meyakini sila pertama itu adalah miliknya orang Islam. Kenapa demikian? Mereka ngomong, iya, di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu sama dengan tauhid. Tauhid itu
satu. Tuhannya dari Indonesia hanya Islam yang Tuhannya satu. Menurut mereka loh ya, menurut member ini. Ketika aku tanya, loh, menurut kalian Tuhannya orang Kristen berapa? Tuhannya orang Kristen 3. Tuhannya orang Buddha. Buddha nggak punya Tuhan. Tuhannya orang Hindu banyak. Jadi yang Esa itu hanya satu, yakni orang Islam saja. Implikasinya apa? Implikasinya kelompok ini meyakini bahwa Pancasila adalah miliknya orang Islam. Orang-orang selain Islam itu dianggap nyewa di Indonesia ini. Lalu mereka juga mengidentifikasi banyak orang sebagai musuh. Karena mereka ingin mendirikan negara Islam, maka musuh mereka adalah siapa saja yang dianggap mengganggu umat Islam, maka itu yang dianggap sebagai musuh negara. Contoh yang paling konkret itu adalah pada kasus Pilkada Jakarta itu sendiri. Ini menurutku menarik. Ini kelompok yang kedua. Next. Nah, supaya cepat saja, aku kenapa? Jadi aku kalau sebagai surgery, sebagai seorang pembedah otak, aku sangat tertarik untuk melihat sesungguhnya cara bekerja otak mereka kelompok 1 dan kelompok 2 itu seperti apa. Aku menemukan bahwa mereka kelompok 1 dan kelompok 2 yang punya pandangan seperti itu karena di otaknya itu ada 3 virus. 3 virus. Kita juga mungkin virus ini setiap orang selalu memiliki virus ini. Tetapi derajat tingginya virus itu lebih tinggi di sana. Sama dengan kita. Setiap orang punya kolesterol. Kolesterol itu berguna bagi tubuh kita. Tapi kalau di atas ambang batas, itu kemudian akan menyakiti diri kita dan menyakitkan bagi orang lain. Nah, setiap kelompok pertama dan kelompok kedua itu ambang batasnya itu tinggi. Ambang batas apa? Pertama, ambang batas bias. Jadi kita ini biasanya dididik untuk berpikir bias. Berpikir bias itu begini, Devi. Berpikir bias itu adalah satu keyakinan yang menganggap identitas tertentu lebih unggul ketimbang identitas yang lain. Jadi kalau papa mamamu, ayah dan ibumu, papi dan mamimu mengatakan kepada kamu bahwa kamu ini Tionghoa, Sinyo, Noni, dan Tionghoa itu adalah over the other race, lebih tinggi dari yang lain. Kamu harus bangga menjadi Tionghoa karena Tionghoa itu adalah lebih tinggi. Hati-hati, mereka mengajarkan model berpikir yang bias. Atau kemudian, kamu ini Islam, kamu ini harus mayoritas, kamu lebih suci ketimbang yang lain. Hati-hati, kita diajari berpikir bias, yakni berpikir bahwa keyakinan yang menganggap identitas tertentu lebih unggul daripada yang lain. Atau model bias gender misalkan, doktrinnya seperti ini, oleh karena kamu laki-laki, maka kamu lebih unggul ketimbang perempuan. Hati-hati, kalau kita didoktrin seperti ini, sama dengan yang tadi itu, yang terjadi di kelompok 1 dan kelompok 2 adalah didoktrin bahwa identitas tertentu, agama tertentu lebih unggul ketimbang agama yang lain, lebih benar ketimbang yang lain. Nah, bias ini kemudian secara tidak langsung itu akan memproduksi, akan menstimulus satu unsur di dalam diri kita yang namanya negatif stereotype. Oleh karena aku didoktrin bahwa Jawa yang paling baik, maka ketika aku melihat etnis yang lain, itu lebih rendah atau bahkan menjadi musuh. Aku akan melabeli orang di luarku yang nggak sama denganku sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Misalkan, kalau ada orang mengatakan, oh orang Kristen itu buruk karena selalu mengkristenkan orang lain. Itu negatif stereotype. Orang Tionghoa itu medit-medit. Oh, misalkan, oh nggak sopan semuanya, ngomongnya terlalu blokosuto, nggak Jawa nih. Itu loh negatif stereotype. Seperti itu. Nah, ketika 1 dan 2, bias dan negatif stereotype itu dibenamkan pada diri kita, maka secara otomatis seseorang itu akan memproduksi apa yang disebut prejudis.
Prejudis itu adalah perasaan tidak keberatan, ya, perasaan tidak keberatan ketika melihat kelompok yang memiliki identitas lain itu didiskriminasi. Misal, ketika ada temanku dia Jawa, dicurhati sama Tionghoa karena orang Tionghoa ini dipalak ketika ngurus surat. Aku dipalak karena aku Tionghoa. Lalu temanku bilang, ya terima aja, kamu harus terima karena kamu Tionghoa ya kamu harus tahu diri. Ya memang ya harus ya seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai prejudis itu adalah kerelaan melihat orang lain yang berbeda dengan dirinya itu didiskriminasi. Ini yang aku sebut sebagai BNSP, bias, negatif stereotype dan prejudis. Ini akarnya. Nah, Pancasila selama ini berfungsi untuk melumerkan BNSP ini, tapi sayangnya oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu malah digunakan untuk memperkuat BNSP ini. Ini yang menurutku menjadi hal yang menarik. Jadi akar dari bias, negatif stereotype, dan prejudis, ya, akar kebencian ini itu karena kita terobsesi menjadi yang paling suci. Oleh karena Islam dianggap yang paling suci, maka ketika ada orang pacaran Islam dengan orang selain Islam, maka orang yang selain Islam dianggap lebih rendah dan dianggap najis. Karena kita terobsesi menjadi yang paling suci. Itu akar. Merongrong Pancasila itu sebenarnya gampang. Kalau mau meruntuhkan Pancasila itu, suntik anak-anak kita dengan model bias, negatif stereotype, dan prejudis. Sudah, negara pasti akan hancur. Pancasila oke, tapi kemudian remuk redam di dalamnya. Next, Mas Nuk. Ya, menggunakan tafsir. Nah, ini model beragama Pancasila yang ideal menurutku. Jadi begini, Mas Susena, biasanya kan orang itu kan baca Pancasila itu kan secara sekuensial ya. Begini, cara baca di Jombang. Nggak tahu di Karturian kayak apa baca Pancasilanya. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekuensial. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak heran kalau yang nomor 1 yang diunggulkan. Lalu aku mikir, wah kita harus ubah cara baca Pancasila ini. Lalu aku di kampus memperkenalkan cara membaca Pancasila yang baru. Cara membaca Pancasila yang baru itu begini menurut saya. Pancasila, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi pembacaanku yang seperti ini itu kira-kira semakin kamu meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin kamu akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang beradab. Semakin kamu berkonghucu, semakin kamu akan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Semakin kamu berkristen, semakin kamu akan meyakini ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab dan memperjuangkan keadilan. Semakin kamu Islam, semakin kamu akan membela orang-orang yang tertindas, meskipun itu bukan dari agamamu atau etnismu. Nah, aku mulai dari kredo ini. Jadi aku mikir gini, kemarin aku diundang oleh satu forum dengan Pak Yewango, salah satu anggota BPIP. Aku bilang ke Pak Yewango tolong bilang ke Bu Mega, ke Bu Mega atau Pak Yudian, selama Pancasila itu masih dibaca secara sekuensial, maka ia akan selalu berpotensi akan dikudeta dengan menggunakan cara 1 dan cara 2. Nah, supaya nggak dikudeta, maka cara baca Pancasila seperti ini alternatif. Jadi Pancasila, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku. Jadi semakin kamu Islam, bukan kamu sering ke masjid, naik haji. Bukan hanya itu saja, tapi menurut Pancasila semakin kamu berislam, semakin kamu akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kamu tidak akan jadi Islam yang sempurna, tidak akan jadi Kristen yang sempurna kalau kamu hanya diam melihat penindasan.
Ya Kristen, tapi bukan Kristen Pancasila. Konghucu, tapi bukan Konghucu Pancasila. Kalau Konghucu Pancasila ya dia akan membela keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, ini aku mendorong Arturian menggunakan ini ya. Ini tawaranku ya, tawaran soal Pancasila. Jadi aku tidak hanya mengkritik soal implementasi Pancasila, aku juga menganalisis dan aku juga menawarkan gagasan soal bagaimana membaca Pancasila. Nggak cuma nawarin gagasan loh. Nggak cuma nawarin gagasan. Aku yang ngelakoni, Rek. Aku juga memberikan teladan. Mas Nuk. Oh, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh ya. Aku nggak cuma ngomong tok, Rek. Nek ngomong tok kabeh iso ya. Pak Jokowi itu kan nggak hanya ngomong tok. Pak Jokowi itu ngomong dan melakukan. Kang ngongkon, kang ngelakoni. Saya juga melakukan. Aku ini sedikit saja. Aku dulu itu sangat membenci Tionghoa dan kekristenan ya. Ya mungkin karena aku didoktrin yang macam-macam. Tapi ketika aku kemudian pelan-pelan berusaha untuk mencari tahu soal kekristenan apa, kemudian kekristenan itu apa, kemudian aku jadi malu sendiri terhadap masa laluku. Tapi masa laluku adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka ketika aku melihat Indonesia yang intoleran seperti itu, aku tegak melakukan kampanye Pancasila dengan caraku sendiri yang mungkin berbeda dengan banyak cara. Ini caraku ya, stepnya, instilling values, transforming knowledge dan nilai-nilai, lalu mentransformasikan pengetahuan dan perjumpaan dengan yang lain. Jadi next kita akan berdiskusi apa namanya beberapa contoh-contoh ini. Next, please. Bolehkah? Oke, sorry. Ya, ya. Aku terlempar, maaf. Ini yang aku lakukan. Ya, kalau orang Kristen Natalan itu biasa. Kalau orang Kristen, orang Katolik berbaik-baik membantu teman-temannya yang Muslim hari raya Idul Fitri itu biasa. Yang tidak biasa adalah ketika ada orang Islam, ya mahasiswa Islam itu mau menjadi panitia perayaan Natal bersama. Ini aku lakukan di Rumah Bhinneka. Jadi ketua panitianya namanya Dedik, anak Uwin Salih, Uwin Sunan Ampel. Pemuda-pemudi lintas agama gotong royong jadi panitia perayaan Natal Rumah Bhinneka. Jadi semua agama itu merayakan Natal di situ. Mau Islam, mau apa, dan lain sebagainya. Ini aku dan teman-temanku melakukan. Dan yang kedua, aku juga kerap ya. Kerap, mungkin ini di Semarang sangat banyak, tapi di Jombang ini belum banyak. Jadi kalau Natalan, kami para Gus Durian itu safari damai. Nanti kalian bisa googling Natal Gus Durian Jombang atau Natal Gus Durian di Google itu banyak. Jadi kami melakukannya. Jadi kami meyakini bahwa semakin aku berislam, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya ini memperlakukan orang secara manusiawi, secara adil dan beradab. Kalau orang Kristen, orang Tionghoa baik kepadaku, nilainya 10, maka harusnya aku minimal memberikan mereka kebaikan 10. Minimal. Ya, minimal itu harus mengembalikan balik 10. Kalau bisa 15, 20 kayak gitu. Jadi ini, Mas Nuk, ini salah satu contoh yang aku lakukan kayak gitu. Nah, ini orang-orang Islam itu kan, tapi nek Arturian enggak ya. Orang-orang Islam itu kan sangat takut ya. Sangat takut untuk lihat salib, masuk gereja di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang warnanya merah tadi. Nah, kemudian mereka takut karena didoktrin, diweden-wedeni begitu. Oh, ojo mlebu nang gereja. Nanti kon dadi automatically kafir. Kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, aku mendorong kepada adik-adikku, ini adik-adikku semuanya, untuk juga berani melampaui kekhawatirannya. Ayo, loh Gus nanti kalau saya jadi Kristen, nek jadi Kristen, nanti gampang aku yang tanggung jawab. Kayak gitu.
Enggak kalau nanti masuk ke gereja lalu kolom agama di KTP-mu jadi auto Kristen, enggak mungkin kayak gitu. Nah, mereka kemudian aku dorong mereka dan aku promosikan kayak gitu. Hal seperti ini kan sangat jarang. Ini yang sebelah kanan ini buku yang belum sempat aku cetak, berisi narasi memori pendek 25 anak perempuan berjilbab ketika mereka melihat perjamuan kudus di GBIB Tiberias Sidoarjo. Judulnya Jilbab dan Salib. Kisah para pelanggar batas di GBIB Tiberias. Aku mendorong itu. Ya, aku mendorong itu. Jadi aku memberikan contoh dan mendorong setiap orang itu untuk bisa berimplementasi secara beragama secara Pancasila itu. Next, Mas Nuk. Ini ya, ini juga karyaku dan teman-teman Gus Durian. Ya, nggak cuma orang dewasa. Ini ada SD Kristen Petra. Tentu saja wis Kristen banyak Tionghoanya. Itu kan. Itu aku ajak untuk mengunjungi MI Islamiyah Jombang. Dalam sejarah kota Jombang, peristiwa ini adalah peristiwa pertama kali ada sekolah dasar Kristen berkunjung ke Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Jombang. Bukan berarti SD Kristen ini tidak pengen ke sana, tapi pengen mungkin takut atau kepingin, tapi belum ada Madrasah Ibtidaiyah yang mau menerima. So this is the first time in our Regency history bahwa ada pertemuan. Nanti bisa di googling. Nah, 1 tahun kemudian ketika SD Kristen sudah mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah, 1 tahun kemudian Madrasah Ibtidaiyah mengunjungi balik SD Kristen Petra pada waktu puasaan. Mereka dikasih buka puasa, mereka kemudian Muslim itu disediakan tempat sholat. Tempat sholatnya di hadapan gereja. Itu lihat itu di gereja GKI Jombang itu. 5 fakta ngabuburit bareng. Jadi bisa dicek sendiri. Itu Kompas sama Faktual News. Ini aku mendorong bagaimana mereka pertemuan-pertemuan. Siapa yang biayai? Siapa yang nyuruh kamu? Nggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh ya calling panggilan itu sendiri. Jadi aku cuma merasa nggak cuma aku yang harus selamat, yang lain juga harus selamat. Kayak gitu. Nah, next. Ini beberapa contoh. Nah, ini contoh di Ciputra ya. 2021 itu ada Secret Santa. Jadi BEM-nya itu bikin Secret Santa. Secret Santa itu kita tahu itu ada mambu-mambu Kristennya karena Natalan begitu. Dianggap sebagai kegiatannya orang Kristen dan orang Katolik saja. Kayak gitu kan. Orang Islam itu kan paling banyak orang Islam yang nggak mau kan nyumbang sesuatu yang ada kaitannya dengan kekristenan, nyumbang gereja, nyumbang untuk Natal karena mereka menganggapnya haram. Apa yang aku lakukan di Ciputra? Aku ngomong ke kelasku. Bagi kalian yang beragama selain Protestan dan selain Katolik, kalau ada yang jadi volunteer di acara Secret Santa, kalian akan aku beri poin tambahan besar. Gitu kan. Jadi kalau yang ikut Secret Santa itu Katolik dan Protestan itu biasa saja. Tapi kalau ada orang Islam ikut, itu luar biasa. Dan aku memberikan stimulus. Ada banyak yang anak-anakku, mahasiswaku Islam yang ikut itu kan. Mereka membagi dan lain sebagainya. Dan mereka aku suruh untuk menuliskan pengalamannya. Jadi aku memberikan stimulus bagi mereka. Jadi saya kalau belum ya Mas Susena di sana nggak tahu bagaimana apakah menyelenggarakan perayaan agama-agama besar begitu. Kalau iya usahakan cross cutting begitu ya. Jadi misalkan kalau acara Natal orang Islam yang menjadi panitianya, lalu kalau acara hari raya Waisa itu yang lain dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu mengajari anak-anak kita menjadi lebih baik sebab sistem pendidikan nasional kita kebanyakan masih belum mengimplementasikan itu. Next, Mas Nuk. Tinggal sedikit sebelum nanti kita akan diskusi. Next. Terakhir ini. Next. Nah, ini. Aku meyakini bahwa Pancasila Sakti
itu kalau Pancasila itu dijadikan sebagai sumber oleh seseorang untuk bisa menginklusi semuanya. Pancasila harus dijadikan sumber untuk bisa mencintai semuanya, apapun identitasnya. Pancasila tidak bisa dijadikan alasan suci untuk membenci orang yang berbeda identitas. Itu keyakinanku. Itu sebabnya aku undang waria ke kampus Ciputra untuk ngomong Pancasila dan keragaman identitas gender. Namanya Merlin Sofyan, dia Miss Waria tahun 1995, anak Malang, cantiknya minta ampun. Aku undang ke Ciputra begitu untuk ngomong bagaimana suka dukanya menjadi seorang Kristen waria dan lain sebagainya. Jadi aku kenalkan kepada mereka. Dan juga di kelasku, aku juga memberikan poin tambahan, ya, menawari poin tambahan kepada mahasiswa-mahasiswiku yang memiliki relasi asmara beda agama. Jadi Mas Susena, di kelasku itu, aku mengatakan pada mahasiswaku, kalau kalian punya pacar beda agama, ya, atau beda etnis, laporkan ke aku, nanti aku akan kasih nilai tambahan. Jadi aku mengubah sesuatu yang awalnya dianggap sebagai aib. Pacaran beda agama kan dalam narasi besar kita kan masih dianggap aib. Aku mengubah aib itu menjadi sesuatu yang membanggakan dan dapat stimulus. Ini salah satu proyek, nanti bisa dilihat ya di YouTube-ku, di googling saja itu Mesranya Cinta Terlarang, itu proyek UAS, anak UC, UAS Pancasila di tempatku. Dia membuat video mewawancarai pacaran beda agama antara Kristen dan Islam kayak gitu. Dan aku kasih poin tambahan. Jadi kalau ada anak yang ternyata tambatan hatinya itu beda agama dan ia berani meneruskannya, itu menurutku itu sangat luar biasa. Nah, yang terakhir sebelum diskusi teman-teman sekalian, aku ingin mengatakan sekali lagi adalah Pancasila itu sakti sepanjang kita gunakan sebagai dasar untuk mencintai semua orang. Itu sakti. Tapi Pancasila itu tidak sakti lagi kalau kita jadikan Pancasila itu sebagai alat untuk membenci. Jadi itu poin penutupku sebelum kita berdiskusi. Terima kasih Devi dan teman-teman sekalian. Semoga bisa dipahami. Kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti kita ngopi bareng.